Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada malam hari ini nih teman-teman, ya, sungguh luar biasa dahsyat, ya. Ini adalah open plan presentation dari Yayasan Kereta Yuskay Nusantara terakhir di bulan Desember tahun 2025. Ya, kita song-song tahun 2026 dengan penuh semangat dan sikap yang optimis, ya. Kita yakin bahwa sesuatu yang akan terjadi itu adalah sesuatu yang luar biasa dahsyat, sesuatu yang pantas untuk kita tunggu, ya, keberhasilannya, pertumbuhannya, dan kebaikannya, teman-teman. Dan pada saat sekarang ini, yaitu adalah hari di mana kita menghadapinya dengan penuh dengan rasa syukur, dengan penuh dengan rasa kebahagiaan, dan sikap yang optimis. Agar apa? Agar hidup kita semakin bahagia. Ya. Pada malam hari ini nih teman-teman, kita adakan presentasi Open Plan Presentation yang bertema mendukung kelestarian bumi dengan mega proyek Yuskay Teknologi. Ya. Acara pada malam hari ini diselenggarakan oleh Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Nah, kita mulai dengan saya Julfa Iwan. Selamat datang di presentasi kami. Kami adalah Yayasan Kereta Yuskay Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut, ya. Edukasi kewirausahaan, ekonomi dan bisnis, aktivitas pendukung kelestarian alam, dan aktivitas pengumpulan dana sosial. Ya. Nah, ini adalah, ya, surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ya, tentang pengesahan pendirian Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Jadi kegiatan kami sudah legal di Indonesia, teman-teman. Nah, daftar yayasan kami sudah bernomor AHU, ya, untuk operasionalnya. Ya, oke, kita saat ini mengenal dulu tentang Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Ya, ruang lingkupnya, batasan hukumnya, dan macam-macamnya, teman-teman. Ya. Nah, ini yang mengenal anggaran dasar. Nah, bila teman-teman nanti mendaftar sebagai anggota Yayasan Kereta Yuskay Nusantara nih, teman-teman, dengan ibaratnya gratis, ya, teman-teman akan download form pendaftaran yang dilengkapi dengan AD/ART. Ya. Ini adalah berisi tentang aturan dasar yayasan dan batasan-batasan hukumnya. Nanti ada 6 lembar. Lembar ke-6 adalah form pendaftaran, ya, yang bisa di-print, kemudian nanti diisi, kemudian form yang sudah diisi dan ditandatangani bermaterai difoto penuh, kemudian teman-teman tinggal pegang form tersebut juga difoto. Jadi ada 2 foto dikirim ke email yayasan untuk pendaftaran. Kita aja simpel, ya. Apa ada biaya administrasinya? Gratis, teman-teman. Ya, kita di sini hanya membangun sebuah komunitas positif yang memiliki visi yang sama, ingin mewujudkan kehidupan yang jauh lebih baik, ya, dan jauh lebih bermanfaat untuk bumi yang kita tempati. Nah, anggaran dasarnya, namanya adalah organisasi Kereta Yayasan Kereta Yuskay Nusantara, ya. Kemudian didirikan pada kemarin 29 November tahun 2023 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, teman-teman. Kemudian yayasan berkedudukan di Java Indoland Center, Java Tower 2 level 12, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya. Ya. Maksudnya dan tujuannya, yayasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksud didirikannya yayasan adalah untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berpengetahuan luas, mandiri, dan inovatif di bidang literasi keuangan, bisnis, dan teknologi, khususnya yang relevan dengan teknologi transportasi berkelanjutan dan inovasi terkait. Kegiatannya mengadakan dan menyelenggarakan seminar, workshop, lokakarya diskusi, dan pelatihan tentang keuangan, bisnis, dan teknologi transportasi inovatif, teman-teman. Menerbitkan materi edukasi, artikel, dan publikasi yang relevan dengan tujuan yayasan, menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, riset, dan organisasi lain yang memiliki visi serupa, menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemanusiaan lainnya yang mendukung pengembangan masyarakat, terkait platform eksternal dari Unitsky String Technologies Incorporation dan SWI, yaitu Skyward Community, teman-teman,
Yayasan dapat menginformasikan keberadaan platform tersebut sebagai sarana bagi individu yang tertarik untuk mendalami atau berkontribusi secara mandiri, teman-teman. Ya, yayasan tidak bertindak sebagai perantara. Ini yang paling penting, teman-teman ya. Yayasan tidak bertindak sebagai perantara, agen, atau pihak yang menghimpun dana investasi dari masyarakat untuk atau melalui platform tersebut. Keputusan individu untuk terlibat dalam platform eksternal sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu tersebut dan di luar lingkup kegiatan operasional yayasan. Jadi yayasan ini adalah entitas yang berbeda dan tidak terikat dari entitas apapun, perusahaan apapun, termasuk Unity String Technologies Corporation. Jadi ruang lingkup yayasan ini batasannya hanya menyediakan sebuah layanan edukasi, ya pendidikan teman-teman untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia khususnya ya tentang transportasi inovatif teman-teman. Ya. Visi utama yayasan di sini yaitu konsep dasar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelebihan use case teknologi untuk kelestarian bumi dan benefit terhadap dampak sosial secara global. Implementasinya berpartisipasi dalam pengembangan SDM Indonesia yang berpengetahuan luas, mandiri dan inovatif di bidang literasi keuangan, bisnis, dan teknologi, khususnya yang relevan dengan teknologi transportasi berkelanjutan dan inovasi terkait. Benefitnya, terrealisasinya proyek Yuskaya Transport sehingga menjadi solusi akan permasalahan dari industri yang ada dan masyarakat mendapatkan berbagai macam benefit untuk lingkungan, alam, dan keuntungan di masa depan. Ya, khususnya nanti pada saat Yuskaya Transport sudah dibangun ya di berbagai wilayah di Indonesia, teman-teman. Ini yang perlu dipahami, 4 ruang lingkup yayasan yaitu sebagai edukasi, sosialisasi, partisipasi, dan kolaborasi. Kurikulum pendidikan Kereta Yuskaya Nusantara ini terdiri dari 4 kurikulum, teman-teman. Ya, ini diselenggarakan setiap hari Jumat, setiap minggunya, teman-teman. Yaitu yang pertama, open plan presentasi. Ini adalah di minggu pertama, seperti saat sekarang ini. Nah, ini open plan presentasi, teman-teman. Ya. Kemudian nanti minggu kedua ada yang namanya brainstorming. Ya, ini adalah sebuah edukasi yang kita fokuskan pada tema-tema yang sedang dibahas, teman-teman. Ya, sehingga kita bisa lebih mendalami dan lebih memahami. Ya, apa nih? Ya, pengetahuan-pengetahuan lebih rinci tentang yang kita bahas, teman-teman. Ya, ibaratnya tentang literasi keuangan, tentang saham, tentang perusahaan startup, itu kita harus pelajari, teman-teman. Ya, untuk apa? Agar ada bila terjadi peluang-peluang atau kita temukan peluang-peluang di luaran sana, ya kita bisa lebih memahami dan mengerti, menganalisa sendiri nih perusahaan ini bagus apa enggak, nah seperti itu. Ya. Kemudian partner class, ya ini kelas khusus kewirausahaan, ya bagaimana caranya kita memiliki mindset yang benar ya untuk menjadi pengusaha yang sukses, kemudian etika, pentingnya attitude dalam pengembangan bisnis kita dan bagaimana caranya kita menjalin ya hubungan khususnya hubungan kemitraan dengan sesama rekan bisnis kita. Kemudian minggu yang terakhir adalah news berita-berita terupgrade terbaru tentang khususnya tentang teknologi transportasi Unity String Technologies Incorporation. Nah, benefit ya. Pak, apa sih keuntungannya saya bila masuk yayasan ini nih, teman-teman? Ya, tentunya ada banyak sekali benefit, teman-teman. Ya, ada banyak sekali benefit yang teman-teman akan dapatkan bila masuk ke dalam yayasan ini. Ya. Dan tentunya ini semuanya gratis, teman-teman. Nggak ada biaya edukasi, nggak ada paket edukasi misalnya 300.000 atau 400.000, nggak ada, teman-teman. Ya, nggak ada juga biaya bulanan, nggak ada. Ya. Ketika teman-teman jadi anggota yayasan, teman-teman ikuti sistem, teman-teman belajar bersama sama kita, mendukung proyek bersama, ya sudah. Ya. Gratis ya. Bila ibaratnya teman-teman ingin ikut berkontribusi, ya berkontribusi untuk apa itu hanya memenuhi biaya operasional yayasan Kereta Yuskaya Nusantara karena kita juga kantor membayar atau biaya operasional yang lain ya yang diperlukan saat ini masih biaya sewa kantor saja teman-teman, yaitu sifatnya sukarela dan nilainya juga sukarela teman-teman ya, seperti itu. Jadi barangnya di sini kita belajar bareng, bertumbuh bareng. Nah, seperti itu.
Nah, mengapa Anda harus bergabung dengan komunitas pendukung proyek Yuska ini? Ya, melalui Yayasan Kereta Yuska Nusantara. Kami tidak hanya membuat Anda untuk menjadi penonton saja, ya, melainkan juga untuk menjadi bagian dari sebuah gerakan besar. Bergabung dengan komunitas pendukung proyek Yuskai akan membuka pintu bagi Anda untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang bermakna dan berkelanjutan nantinya, teman-teman. Ya. Karena apa? Karena di sini nanti akan ada banyak edukasi-edukasi, pengetahuan-pengetahuan yang bisa teman-teman implementasikan ya, dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan memberikan keuntungan teman-teman dalam jangka panjang. Nah, gitu. Kemudian ikut menjadi bagian dari proyek visioner. Ya, teman-teman di sini nanti akan menjadi bagian dari proyeknya, proyek berskala internasional. Ini akan menjadi saksi dan kontributor langsung ya dalam perjalanan proyek revolusioner ini, mulai dari tahap pengembangan hingga implementasi. Ya. Partisipasi Anda akan tercatat sebagai bagian dari sejarah pembangunan sistem transportasi masa depan di dunia hingga Indonesia. Nah, kebetulan di Indonesia ini ya kita awal-awal ya tahap-tahap awal dalam mengimplementasikan proyek yang kabar gembiranya pada saat ini proyek komersial kita sudah pada fase studi kelayakan. Artinya proyek tersebut sudah diketahui oleh pemerintah dan disetujui oleh pemerintah. Nah, studi kelayakan ini adalah langkah awal ya bagi sebuah proyek sebelum diimplementasikan. Ya. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui anggarannya berapa secara detail, lewatnya mana nih jalurnya, ya. Kemudian apa itu namanya bahan-bahannya, pembangunannya, ya. Itu memakai apa saja, ya. Membutuhkan biaya berapa, mendatangkannya dari mana, ini seperti detail seperti itu teman-teman, studi kelayakan. Karena itu untuk persiapan untuk implementasi atau pembangunan proyek. Nah, ini nanti sekalian perizinannya, karena proyek yang kita bangun ini adalah proyek infrastruktur teman-teman yang melibatkan kepentingan publik yang jelas itu harus atas persetujuan ya pemerintah. Nah, artinya kerjasama antara Uniski String Technologies dan perusahaan-perusahaan terkait dan juga lembaga-lembaga pemerintah yang terkait ini sangat erat hubungannya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman nggak cuman hanya sebagai saksi saja atau penonton saja, tapi juga teman-teman juga ikut menjadi bagian dari proyek. Ya, luar biasa kan? Kemudian selain itu nih teman-teman, ya kami menyediakan akses eksklusif ke informasi terkini seputar pengembangan teknologi UST. Anda akan mendapatkan support penuh ya untuk edukasi sosial, ekonomi, kewirausahaan, keuangan, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di bidang transportasi. Ini adalah kesempatan emas untuk memperluas wawasan dan kompetensi Anda ya. Edukasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan mentoring. Ya. Teman-teman di sini juga bisa mengikuti berbagai macam ya layanan edukasi kami. Ya. Yayasan Kereta Yuska Nusantara itu edukasinya juga ada juga berupa artikel teks yang bisa dibaca, ya. Kemudian seperti saat ini Zoom yang materinya lebih berat lagi, kemudian juga ada audio, macam-macam teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa akses ya, akses di berbagai grup yang kami sediakan. Nah, seperti itu. Kemudian memperluas networking di dalam dunia bisnis nih teman-teman ya. Kita nggak bisa hidup sendirian teman-teman. Ya. Kita harus memiliki network, kita harus memiliki jaringan, kita harus memiliki kenalan teman-teman. Kita harus memiliki akses ya. Akses di mana kita bisa mengambil sebuah peluang-peluang ya yang mustahil mungkin bisa diambil oleh orang-orang yang nggak punya network. Jadi orang yang memiliki jaringan bisnis nih teman-teman, itu lebih mudah sukses daripada orang-orang yang dia itu sendirian, nggak punya jaringan apapun teman-teman. Ya. Dan bahkan nih teman-teman, para konten kreator, YouTuber saja nih teman-teman, dia harus mau berkolaborasi dengan konten-konten kreator lainnya, ya, yang ibaratnya sudah viral duluan. Agar apa? Agar dia juga ikutan viral. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau dia main sendirian sangat sulit teman-teman. Ya, sangat sulit apalagi sekarang itu ya persaingannya juga besar. Itulah yang dimaksud network. Ya.
Nih, bergabunglah dengan komunitas individu-individu yang memiliki visi serupa dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis lingkungan, profesional, akademisi, hingga entusias teknologi. Jalinan pertemanan dan kolaborasi baru ini bisa membuka peluang tak terduga dalam karir maupun kehidupan pribadi Anda. Lebih banyak benefit, ya. Banyak sekali benefit yang bisa Anda dapatkan, baik untuk pribadi, keluarga, lingkungan, negara, dan bahkan bumi yang kita cintai. Ini adalah kesempatan langka untuk berpartisipasi pada sebuah proyek yang benar-benar transformatif. Nah, setelah kita mengetahui alasan mengapa sih kita harus bergabung dengan Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, nanti di akhir ya Zoom webinar ini nanti ya akan saya tunjukkan bagaimana caranya untuk menjadi anggota yayasan ya, yang luar biasa dahsyat ini nih teman-teman ya. Kita akan melihat nih apa sih yang didukung ya, apa sih visi utama, visi terdalam yang didukung oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ini. Ya. Visi utamanya itu adalah bagaimana cara kita itu mendukung sebuah teknologi inovatif ya, yang dimana itu bisa menyelamatkan bumi ini dari berbagai macam resiko industri-industri ya yang berpotensi untuk merusak alam seperti ini teman-teman. Dengan adanya kereta Yuskaya Nusantara ini nih teman-teman ya, kita mengharapkan ya bumi yang kita cintai ini ya, meskipun ya perkembangan teknologi itu pesat nih teman-teman, tetapi kelestarian alam itu tetap bisa terjaga. Dan bahkan nih teman-teman, kita juga memiliki sebuah solusi bagaimana kita mengembalikan kesuburan tanah ya, yang sebelumnya kering, sebelumnya sudah rusak nih teman-teman karena berbagai macam zat-zat kimia yang merusaknya teman-teman, itu kembali subur seperti ya kualitas tanah beberapa ratus tahun yang lalu. Sehingga apa? Sehingga bisa menghasilkan ya berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang berkualitas tinggi. Dengan siapa? Ya, jelas kita untuk mendukung sebuah visi mulia, apa itu, apalagi itu bersifat global, ya teman-teman, kita harus bersama dengan orang yang tepat, ya, orang yang sevisi dengan kita. Beliau adalah Mr. Anatoly Yunitsky. Ya. Mr. Anatoly Yunitsky ini siapa, Pak? Penulis dan perancang umum teknologi Yunitsky, ya teman-teman. Kemudian kepala 2 proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Kemarin Mr. Yunitsky ini juga baru saja mengikuti ya acara BRICS ya. Itu gabungan dari negara-negara ya yang berkoalisi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bagus ya, yaitu negara apa itu namanya Rusia, India dan bahkan Indonesia teman-teman ya itu juga di bawah kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa teman-teman. Jadi kapasitasnya sudah global. Nah, anggota Federasi Kosmonautika Uni Soviet. Ya, ini sebelum ya Uni Soviet pecah itu beliau itu sudah sebagai anggota Federasi Kosmonautika, teman-teman. Ya, jadi luar biasa ya. Kemudian penulis lebih dari 200 penemuan, penulis lebih dari 20 monografi dan lebih dari 200 karya ilmiah. Untuk mencapai syarat sebagai profesor nih, teman-teman, kita harus apa itu namanya? Menemukan ya, menjadi penemu dari beberapa penelitian teman-teman, sesuai dengan persyaratan untuk mencapai gelar profesor. Nah, kalau Mr. Yunitsky nih teman-teman, beliau itu menulis lebih dari 200 penemuan. Ya. Jadi beliau itu udah ratusan penemuan yang sudah beliau temukan, khususnya dalam bidang teknik ya, karena beliau sifatnya dalam bidang teknik juga oke, dalam bidang biologi juga oke. Nah, teman-teman. Nah, ini. Jadi beliau itu bisa disebut mbahnya profesor, apalagi beliau itu jebolan Eropa. Ya, luar biasa kan. Ya. Kalau misalnya dalam bidang teknologi nih teman-teman, teman-teman bisa lihat di Indonesia saja mobil buatan Eropa itu harganya berapa, teman-teman? Ya, rata-rata 1 miliar ke atas, teman-teman. Nggak ada mobil buatan Eropa yang cap murah di bawah 300 juta, nggak ada, teman-teman. Ya. Nah, itu dari bidang teknologinya aja.
Ya. Apalagi kita saat ini bekerja sama dengan orang yang benar-benar ahli dalam bidang industri, teman-teman, yaitu Mr. Anatoly Yunski. Ya. Ketua Dewan Direksi, Desainer Umum Yunski String Technologies Incorporation, Kepala Grup Perusahaan Internasional. Bila teman-teman ingin mengenal lebih banyak tentang Mr. Yunski, teman-teman bisa kunjungi laman website pribadi beliau yaitu yunitski.engineer. Ditulis saja di sini, yunitski.engineer, ya, di Chrome, ya, ditulis, enter. Lupa, ini bahasanya kok Rusia semua, ya, tinggal diklik penerjemah Indonesia, nah, diterjemahkan. Di situ diklik-klik aja, teman-teman, ya, dibaca-baca. Nah, itu nanti teman-teman akan melihat benar-benar sejarah yang dilakukan oleh Mr. Anatoly Yunski. Ya. Permasalahan yang mengancam penduduk bumi, ya, industri yang merusak alam, kematian karena kurangnya keamanan, teman-teman, ya. Kemudian transportasi mencapai titik jenuh dan tingginya konsumsi energi. Nah, seperti halnya contohnya di sini, teman-teman, ya, pabrik-pabrik, ya, yang menimbulkan polusi udara, apalagi apa itu namanya keadaan transportasi di jalanan seperti ini berdesak-desakan, ya. Kemudian apa itu pencemaran lingkungan, ini justru jelas kita bisa lihat ini adalah proses kerusakan alam. Dengan sendirinya itu alam rusak, teman-teman. Dengan sendirinya. Mengapa? Karena pertumbuhan teknologi ini nggak ada kontrol. Nggak ada solusi yang bisa mengerem pertumbuhan teknologi. Pertumbuhan teknologi ini harus diarahkan sedikit, biar apa? Meskipun teknologinya itu bertambah, semakin bagus, tapi minimal tidak merusak alam seperti ini, teman-teman. Ya. Jika alam rusak seperti ini, ya akan muncul berbagai macam permasalahan yang ada. Ya, bila teman-teman aktif mengikuti berita, saat sekarang ini itu ada banyak sekali terjadi bencana, ya, khususnya di Indonesia ini, yaitu dalam bidang banjir, ya, banjir bandang. Ya, itu dikabarkan di daerah mana itu sampai satu desa, dua desa itu hilang, ya, karena banjir, teman-teman. Nah, itu sungguh sangat diprihatinkan. Mengapa? Karena alamnya dirusak, teman-teman. Sedangkan kita itu hidup di alam. Kalau kita hidup di alam, nggak peduli dengan alam, ya repot, teman-teman. Ibaratnya dalam skala kecil lah, kita berada di rumah nih, berada di rumah tempat kita. Kalau kita nggak peduli dengan kebersihan rumah kita, nggak mau merawat rumah kita dengan baik, ya otomatis ya penyakit semua. Ya, kotor semua rumahnya, ya teman-teman. Jadi kalau kita punya rumah, ya kita harus rajin membersihkannya setiap hari, merawatnya, ya. Agar apa? Agar kita di dalamnya juga supaya sehat juga, nih teman-teman. Sama dengan bumi nih. Bumi ini bukan cuma rumah saja. Bumi ini adalah sesuatu yang kosmonetika yang kita tempati, itu tempat tinggal umat manusia dan jutaan spesies, ya, baik tumbuhan maupun hewan, dan tak terhitung jumlahnya, ya. Hanya Tuhan yang tahu ya jumlahnya, teman-teman. Ya. Nah, tugas kita sebagai satu-satunya makhluk yang berakal, ya, jelas merawatnya. Gimana sih ini caranya bumi ini biar tetap lestari? Untuk apa? Untuk bisa diwariskan ke anak cucu kita. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih juga dalam sektor transportasi keadaannya seperti ini nih, teman-teman. Jalanan tol ini, ya, kita bisa lihat nih tanggal 20 Desember, tanggal 20 Desember ini udah liburan, ya. Liburan tahunan. Kita bisa lihat nih berita-berita nanti jalan tol gimana keadaannya ini nanti, ya. Jalan tol ini nanti keadaannya mana? Dimanapun di mana nanti keadaannya. Saya yakin hampir semua berita nanti, ya, memberitakan macet. Jalan tol aja udah macet. Apalagi jalan biasa. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya jumlah transportasi di jalanan itu dalam keadaan maksimum mudah. Kalau jalanan ini apa jumlah transportasi udah dalam keadaan maksimum, ya jelas persentase kecelakaannya juga meningkat. Ya, persentase kecelakaannya meningkat, polusi udaranya juga meningkat, ya. Konsumsi BBM yang juga mencemari lingkungan juga meningkat, teman-teman. Nah,
Ini juga sangat berpengaruh dalam sistem perdagangan, industri, teman-teman. Ya. Kegiatan ekspor impor itu mengirim barang meskipun kita itu sekarang itu serba pakai HP, tinggal pencet-pencet barangnya datang nih ke rumah kita nih, teman-teman. Ya, proses pengiriman barang dari apa itu namanya penjual dari toko ke rumah kita nih, teman-teman. Itu semuanya pakai transportasi, teman-teman. Ya. Kalau barangnya itu kapasitas besar dari negara lain itu namanya impor. Kalau kita mengirim barang keluar, ekspor. Nah, kalau ekspor impornya aja udah penuh kayak gini nih teman-teman ya. Ini artinya apa? Ya, artinya pengiriman barang untuk kegiatan industri pun ya itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya. Membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, sudah biayanya juga besar, datangnya juga makin lama, terlambat, bisa memakan waktu mingguan, teman-teman. Nah, antriannya ini udah antri, udah perjalanannya udah lama, sampai tempat tujuan ini antri bongkar bongkar muatan ini nih bisa menunggu 1-2 minggu nih, teman-teman. Kalau lagi padat-padatnya. Nah, ini juga sangat memakan biaya yang besar. Nah, dalam kebutuhan industri pun, perdagangan dan bisnis pun, di sekitar bisnis pun, ini sudah mencapai hal yang buruk. Kalau kita sebagai pengusaha nih, sudah mulai pikir-pikir nih, untuk memikirkan gimana nih caranya membackup biaya yang dikeluarkan di sini nih. Ya. Nah, artinya apa? Artinya transportasi ini sudah berada pada titik jenuh, teman-teman. Ya. Nah, belum lagi jalan-jalanan seperti ini yang rusak setiap tahunnya juga ada di Indonesia yang setiap tahunnya itu harus dibenahi. Ya, kita buang-buang duit hanya setiap tahun ya membenahi jalanan-jalanan yang rusak ini. Ya, mengapa? Karena pada dasarnya tanahnya nggak support, teman-teman. Tanahnya itu kayak bergerak gitu, tanahnya nggak support. Ya, saya pernah lihat ini khususnya di wilayah Merauke, Papua, teman-teman. Itu di sana, di kawasan sana, jalanan yang sangat panjang sekali. Itu saya perkiraan ya akhir-akhir tahun lah, akhir tahun di situ, wah ini jalanan bagus nih, bagus. Baru mau ganti tahun nih, tahun berikutnya nih teman-teman, lu jalanan udah rusak semua kayak gini. Perasaan kemarin tahun kemarin ini baru dibangun, ini belum sampai 1 tahun kok pada bolong-bolong nih ini. Mengapa? Karena nggak semua struktur tanah itu support ya untuk pembangunan jalanan beraspal seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau pembangunan terus setiap tahun ya buang-buang duit, teman-teman. Seharusnya duitnya bisa dialokasikan ke tempat lain yang lebih bisa mendukung kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat, ya akhirnya terbuang percuma seperti ini. Menguap uangnya ini, teman-teman. Ya. Apalagi pembangunan ya seperti ini ya, pembangunan kereta-kereta yang membutuhkan bahan-bahan material yang luar biasa besar. Nah, inilah jawabannya. Mengapa sih wilayah-wilayah seperti Kalimantan, seperti Sulawesi, seperti Papua, gitu kan, atau Aceh, belum begitu ada kereta api nih, teman-teman. Kok cuman Jawa saja yang kereta apinya banyak, gitu kan? Yang lainnya Indonesia itu pulaunya kan banyak nih. Yang lain-lainnya saya cari kereta api kok nggak ada ya. Ini teman-teman jawabannya. Biayanya terlalu mahal, teman-teman. Biayanya untuk pembangunan itu terlalu mahal. Jadi APBN negara itu nggak kuat backup untuk pembangunan kereta api semacam ini. Hanya bisa buat backup mungkin jalanan seperti ini, jalan tol seperti ini yang diutamakan, teman-teman. Jalan tol, jalan biasa seperti ini. Ya. Tapi kalau untuk membangun struktur infrastruktur kereta api seperti ini nih, nggak kuat. Ya. Investor juga pikir-pikir, mahal juga. Kalau mahal nanti balik modalnya berapa? Masa balik modal 100 tahun juga mau saya investasi? Ya nggak mau juga, teman-teman. Investor juga pikir-pikir. Kecuali itu memang dia corporate jangkauannya jangka panjang, nggak dihandle oleh untuk jangka pendek ya. Mungkin ada yang mau, tapi jarang sekali, teman-teman. Ya, ini aja muncul kemarin itu ya kereta cepat Wus yang rencana pembangunan dari mana? Dari Bandung atau Jakarta ke yang Surabaya itu, teman-teman. Ya,
itu ditunda, teman-teman. Ya, nggak kuat. Ya. Biayanya terlalu mahal. Ya. Biayanya terlalu mahal. Nah, ini. Nah, antri BBM seperti ini, ya, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah masalah nih, masalah yang luar biasa besar, kapasitasnya dunia. Nah, Mr. Yunitsky ini nih, ya, itu sudah memikirkan solusi dari semua masalah yang luar biasa besar itu tadi, teman-teman, yang dialami oleh dunia. Ya, yaitu dengan apa? Dengan membangun empat segmen. Ya, ini. Yaitu yang pertama, Sky Transport, ya, yaitu kereta string yang berada di jalur level 2 di atas tanah nih, teman-teman, yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah pupuk biohumus butera. Ini untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah pada saat sekarang ini sudah diperdagangkan ya di berbagai platform, termasuk platformnya Amazon ya, meskipun itu cabang Arab Saudi, teman-teman ya. Kemudian Smart City ya, kota cerdas buatan yang juga apa itu namanya, kolaborasi antara tempat tinggal penduduk, transportasi yang ramah lingkungan, dan juga kelestarian alam. Ya, kemudian U-Space ya, proyek luar angkasa yang cita-citanya nih, teman-teman, memindahkan industri-industri yang tidak begitu menguntungkan bagi kelestarian bumi ke luar angkasa. Jadi proyeknya itu udah sampai luar angkasa. Ya, luar biasa ya, Mr. Yunus ini. Ya. Nah, pada malam hari ini kita membahas tentang Sky Transport. Ya. Nah, Sky Transport ini adalah sebuah transportasi nih, teman-teman. Ya. Transportasi jenis baru, infrastruktur jenis baru, yang kita juga bangun kompleks transportasinya. Kompleks transportasi itu semua susunan ekosistem yang ada di transportasi tersebut. Ya. Salah satu contohnya kompleks transportasi itu, teman-teman ya. Jika kita misalnya itu dalam keadaan umum nih, kompleks transportasi itu apa, Pak? Ya ada mobil, ada motor, ya ada aspal, jalanan beraspal, ya. Kemudian ada tukang tempel ban di situ, ya kan? Ada apa itu namanya? Tukang servis, ya, tukang ganti oli. Kemudian ada lagi ya terminal, ada lagi misalnya kalau ini ya juga stasiun, ya. Ada juga tempat pengisian BBM, pom bensin. Nah, seperti itu semua yang memenuhi ya kebutuhan transportasi itu yang namanya kompleks transportasi. Nah, berhubung transportasi string ini di dunia ini nggak ada, teman-teman, belum ada. Transportasi string itu bukan bagian dari MRT, LRT, kereta gantung yang beroperasi di Jepang seperti halnya monorail, ya. Itu nggak termasuk, teman-teman, karena kita memiliki teknologi yang berbeda. Nah, kita bangun kompleks transportasi jenis baru yang belum ada sama sekali di dunia ini. Dan bahkan nih, teman-teman ya, dan bahkan elemen terkecil pun di transportasi kita nih bukan bagian dari transportasi lain. Aslinya apa? Aslinya dalam segi bahan, ya, bahan untuk elemen untuk melengkapi ya pembangunannya sistem transportasi nih, teman-teman, itu kita bikin sendiri loh. Dari segi bahannya saja kita teliti mana bahan yang terbaik, teman-teman. Artinya apa? Dari mulai hal yang terkecil nih sampai terbesar itu kita buat sendiri semuanya. Bisa bayangin nggak? Sesuatu yang sangat besar, teknologinya canggih, ya kan? Berupa kompleks transportasi, belum ada di dunia ini. Kita menemukan dari posisi elemen terkecil sampai terbesar kita sendiri yang produktif. Bisa bayangin betapa sulitnya hal itu, teman-teman. Ya. Tapi kabar gembiranya kita telah berhasil. Ya. Sky Transport ini memiliki dua jenis transportasi, yaitu transportasi penumpang dan transportasi barang. Ya. Kita bisa lihat transportasi penumpang, ya, seperti halnya ini, unit bike ya, untuk 2 penumpang, perkotaan, U-Car untuk 6 penumpang. Ya. Kita banyak sekali jenisnya, teman-teman. Ini mengikuti ya permintaan. Ya. Kalaupun kita jenisnya di sini nggak ada, asalkan itu teknologinya string, kita bisa buatin. Ya. Kita bisa buatin. Artinya apa? Artinya unit varian sistem transportasi kita itu nggak baku di sini.
kita bisa berkembang terus berkembang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, ini Unibus ya 48 penumpang ya, kemudian Uniwin 2 penumpang, ini untuk pariwisata teman-teman, untuk daerah perbukitan, untuk daerah pinggiran apa itu namanya laut ya itu. Kemudian Unilight ya 6 penumpang, ini juga bisa untuk mengangkut barang juga, tempat juga pariwisata juga mantap. Ini Unilight, ini proyek komersil pertama yang sudah beroperasi untuk tempat pariwisata di Belarus teman-teman ya. Kemudian Yukar untuk 6 penumpang. Yukar U4430T3 18 penumpang, ini gerbongnya bisa digabung-gabung ya teman-teman. Kemudian Ubus 14 penumpang. Nah, ini Ubus Karat 16 penumpang. Ada lagi ya Ubus U4212 25 penumpang, itu Ubus yang ukuran besar. Ini dicocokkan untuk iklim tropis seperti halnya Arab ya, negara-negara Arab, kemudian Indonesia, India, nah seperti itu teman-teman. Ubus 25 penumpang. Nah, ini 25 penumpang ini penumpangnya ukuran bule teman-teman ya. Kalau untuk kita Asia nih ya, orangnya jelas lebih kecil ukurannya daripada bule-bule Eropa teman-teman ya. Itu mungkin Ubus ini, satu Unibus ini bisa muat sekitar 30 penumpang lah. Ya, bisa muat 30 penumpang. Nah, dan Ubus U4212 inilah ya yang akan dibangun, diimplementasikan di Jakarta ya, sebagai kereta feedernya ya MRT LRT Harjamukti Mekarsari teman-teman ya. Kalau nggak salah itu ada 42 gerbong ya, 42 gerbong nih yang nantinya beroperasi di wilayah feedernya Harjamukti Mekarsari di Jakarta. Nah, saat sekarang ini sudah pada fase studi pelayanan. Nah, luar biasa kan? Ya. Ya, nanti kalau udah dibangun ya kita bisa coba-coba sih di situ ya, teman-teman. Kemudian UFLAS ya, U4362 ini berisi 6 penumpang, kecepatannya hingga 600 km per jam. Ya. Saat sekarang ini UFLAS ini sedang bekerja sama ya, Misteri ini sedang bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar juga ya, Thatcher ya, di Amerika Serikat ya, Colorado teman-teman ya, untuk mengembangkan sistem transportasi ini dan untuk mendapatkan sertifikasi di sana di Amerika Serikat. Nah, dengan adanya pembangunan ya proyek pilot di Amerika Serikat ini juga beserta kompleks transportasi yang lainnya ya, yang lain-lainnya ini nanti juga dibangun juga di Amerika Serikat teman-teman. Ya, kita memiliki pangsa pasar yang besar di benua Amerika. Nah, artinya apa? Perusahaan ini di semua benua ada teman-teman. Ini yang dimaksud diversifikasi ya. Jadi kalau misalnya ada ancaman perang di negara mana, kita nggak ngefek teman-teman. Karena apa? Karena aset kita itu tersebar di semua benua. Ya, kecuali kalau kiamat itu baru. Ya. Kecuali kalau kiamat itu baru ngefek teman-teman. Tapi kalau masih satu negara, dua negara, ya kita ya mesti ada efeknya sih yang namanya perang. Ya ekonomi aja sebuah negara internasional global. Tapi setidaknya kita tetap bisa beroperasi, tetap bisa hidup. Karena apa ini? Kapasitas kita itu di semua benua. Ya. Meskipun kita itu juga condong bekerja sama dengan negara-negara BRICS nih, teman-teman. Ya, kita juga bekerja sama dengan Amerika Serikat yang di mana itu juga portalnya NATO, teman-teman. Jadi sebenarnya perusahaan kita itu non-blok. Ya. Asalkan di situ berpotensi untuk pembangunan proyek transportasi, ya kita kembangkan rata, yang penting visi kita juga terwujud, yaitu mengembalikan kelestarian bumi ini. Nah, luar biasa kan? Ya. Nah, ini yang dimaksud kargo transport ya. Ini U-Trans untuk mengangkut barang-barang hasil pertambangan. Ya. Untuk pengangkutan hasil barang-barang pertambangan itu untuk mesin-mesin sistem otomatis seperti ini yang bisa bergerak 24 jam nonstop. Itu saat sekarang ini sudah ada juga, teman-teman. Jadi nggak cuman ada apa itu namanya alat-alat berat seperti halnya truk-truk itu
nggak cuma itu, ya sistem transportasi seperti ini saat sekarang ini untuk mengangkut ya hasil-hasil pertambangan itu ada. Itulah mengapa ya perusahaan-perusahaan pertambangan itu mulai meninggalkan sistem angkutan berat seperti halnya yang diangkut dengan truk secara manual. Ya. Namun nih teman-teman, ya kita memiliki keunikan dari sistem pengangkutan pertambangan yang sudah ada sebelumnya, teman-teman. Yaitu kita bisa membangun sistem angkutan pertambangan ini dalam kapasitas level 2, yaitu juga bisa memakai string. Ya. Nah, seperti halnya nah ini, apa itu namanya truk seperti ini. Ya. Karena kita itu di level 2, artinya apa? Artinya kita lebih fleksibel ya, untuk menghadapi berbagai medan yang ada di kawasan pertambangan tersebut. Nah, dan bahkan pengangkutannya tersebut bila melalui berbagai macam kesulitan, yaitu misalnya di perbukitan, di pegunungan yang curam, ya seperti itu, ya kita tetap bisa beroperasi karena kita sifatnya berada di atas tanah, teman-teman. Nah, inilah ya kelebihan-kelebihan unit transportasi kita daripada unit transportasi yang lainnya. Nah, ini adalah Unicorn, ya U4192 unit container, ya. Itu kita juga beberapa jenis yang sifatnya itu untuk mengangkut berbagai macam jenis kontainer ini. Ya, dalam keadaan yang sangat cepat, yaitu bisa mencapai 80 km per jam, ya, dengan biaya murah, ya, $1 per 100 ton per kilometernya. Jadi luar biasa murah. Ya. Kita bisa lihat nih, teman-teman, untuk pasar, ya, pasar penumpang saja, ya, satu jenis unit varian, seperti halnya mungkin ya Yukarat yang tadi isinya 25 penumpang, 25 sampai 30 penumpang. Itu pasarannya itu luar biasa besar, teman-teman. Karena kapasitasnya dunia, ya. Meskipun dia hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan untuk iklim tropis. Tapi untuk iklim dingin pun nih, teman-teman, untuk iklim dingin nih, teman-teman, kita juga punya jenis transportasi yang lainnya. Artinya apa? Setiap satu jenis ya transportasi, unit varian transportasi, ya itu dia memiliki pangsa pasarnya sendiri. Teman-teman bisa bayangin ya, memiliki pangsa pasarnya sendiri ya. Apalagi itu banyak jenis, teman-teman. Nah, dan itu masih dalam aspek penumpang, untuk penumpang. Itu luar biasa besar, bisa ratusan miliar dolar nih, teman-teman, nilainya, teman. Tambah lagi nih teman-teman ini unicontainer, jenis transportasi untuk mengangkut barang. Apakah barang itu barang produksi untuk didistribusikan, barang-barang untuk konsumen, retail ya untuk didistribusikan, ataukah barang-barang hasil-hasil pertambangan, barang-barang baku, bahan-bahan baku nih teman-teman. Luar biasa besar sekali nih teman-teman kalau memasuki industri bahan-bahan pokok seperti halnya pertambangan seperti ini teman-teman, nilai proyeknya teman-teman. Nah ini kalau digabung menjadi satu nih teman-teman, jebret ya jelas bisa dikatakan memang ada benarnya para ekonom global ini teman-teman melihat bahwa sistem transportasi Yuskay Transport ini memiliki 50% pasar transportasi berskala global. Karena itu tadi, sistem transportnya bisa mewakili transportasi darat, laut, maupun udara. Luar biasa. Ya. Nah, ini perbandingan Yuskay Transport dengan transportasi yang lainnya, teman-teman. Dalam sisi anggaran, biaya pembangunannya, itu kita jauh lebih murah daripada transportasi yang lain, teman-teman. Nah, ini kita bisa mencapai $9 juta per kilometer, $10 juta per kilometer nih, teman-teman. Ya. Sesuai dengan medan atau tingkat kesulitan dan juga area di masing-masing negara, teman-teman. Ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan LRT, MRT ya, itu kita bisa menghemat 3 sampai 4 kali lipatnya. Jadi duit nih buat bangun LRT itu cuman cukup 1 kilo, kita cukupnya 4 kilo, teman-teman. Ya.
duit buat bangun LRT MRT cukupnya misalnya 10 kilometer, kita bisa buat bangun 40 kilometer. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, apa itu namanya garis besarnya seperti itu. Jadi lebih hemat. Kalau kita lebih panjang nih jangkauannya kita otomatis kapasitas penumpangnya ini semakin besar. Kalau kapasitas penumpangnya ini semakin besar, ya jelas ya pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya semakin banyak, tingkat pengembalian modalnya semakin semakin cepat. Kalau tingkat pengembalian modalnya semakin cepat, otomatis apa teman-teman? Nilai dari investasi yang akan dihasilkan semakin menguntungkan. Ya. Kalau nilai investasi yang dihasilkan semakin menguntungkan, teman-teman, investor-investor institusi yang kepengen berinvestasi membangun proyek-proyek komersil di berbagai negara termasuk di Indonesia, di berbagai wilayah Indonesia ini, semakin semangat nggak teman-teman? Ya, semakin semangat. Kalau investor-investor institusi ini semakin semangat membangun proyek-proyek komersil yang ada di Indonesia dan bahkan di dunia, otomatis omset dari keseluruhan perusahaan Unisky String Teknologi semakin besar nggak teman-teman? Semakin besar. Kalau proyek-proyek yang bangun nih semakin banyak, omsetnya semakin besar, otomatis apa teman-teman? Valuasi kekayaan intelektual perusahaan, kapitalisasi pasar perusahaan semakin meningkat. Ya. Sehingga perusahaan akan sangat mudah melampaui hektokorn, ya. Sebuah perusahaan yang nilai valuasinya miliaran dolar Amerika, ratusan miliar dolar Amerika, ya. Ya itu. Kemudian selain itu nih, teman-teman, ditambahin lagi nih, ya biaya pembangunannya aja keuntungannya udah kayak gitu nih, ditambahin lagi biaya operasionalnya juga lebih murah, ya beberapa kali lipat dari transportasi biasa, teman-teman. Inilah yang membuat investor ini tertarik, teman-teman. Ya. Kemudian dalam sisi kargo transportasi, UST ini menyediakan sebuah sistem layanan kargo transportasi yang belum pernah ada disediakan oleh sistem transportasi yang ada. Ya. Yaitu UST ini bisa mengirim barang yang dengan cara yang cepat, ya, tetapi biaya yang murah. Ya. Nah, kalau saat sekarang ini yang ada, kalau kita kepingin ngirim barang yang cepat, ya harus naik pesawat dan harus mau bayar mahal. Nah, kalau kepingin murah, gimana Pak? Kalau murah ya pakai kapal laut ini, ya, tanker. Tapi harus lambat, ya, harus mau menunggu lama nyampainya. Ya, murah, lama. Kalau kepingin cepat ya mahal. Kalau kita udah cepat, murah. Nah, secara otomatis ke depan investor juga lihat nih, para pelaku-pelaku bisnis juga lihat nih. Wah, ini mending keren nih. Ya, mending pakai USD aja nih. Ya, seperti itu, teman-teman. Ya. Makanya berbagai macam kerjasama, ya, yang menguntungkan perusahaan dalam sisi, ya, realisasi proyek-proyek komersial pada saat ini perusahaan sudah bergerak dalam skala penuh, ya, dalam skala penuh. Nah, kita bisa bandingkan juga dalam sistem transportasi kontainer nih, teman-teman, ya. Biaya pembangunannya kita lebih murah, ya, teman-teman. Kemudian biaya operasionalnya kita juga lebih murah. Kemudian untuk kelestarian alam, keramahan lingkungannya kita lebih ramah lingkungan. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Transportasi kita itu bisa kolaboratif seperti ini nih teman-teman ya. Yang unit kontainer bisa melintasi atas, ya. Kemudian U-Bus bisa melintasi yang bawahnya untuk penumpang. Ya. Dan ini kecepatannya hingga 80 km per jam. Coba bayangin kalau seperti halnya ini ya kontainer darat seperti ini nih teman-teman ya, truk seperti ini teman-teman. Kalau dia melintas jalanan beraspal ini biasa 80 km per jam tanpa rem teman-teman. Ya itu udah kuburan massal itu ya. Kuburan massal. Banyak korban teman-teman. Banyak korban. Ya. Sedangkan kita karena kita memiliki lintasan sendiri ya teman. Nah, kalau dibandingkan dengan ini apa itu namanya
seperti sistem perkeretaapian seperti ini ya, railway ya, seperti ini. Ya ini biayanya sangat mahal karena bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk pembangunannya aja itu mahal, teman-teman. Sedangkan kita bahan material nggak butuh, teman-teman. Bahan material kita butuhnya cuma buat stasiun saja. Mengapa nggak butuh, Pak? Ya, bawahnya ini ngapain dikasih bahan material? Ini kan cuma tiang pancang ditancepin doang. Ya. Sama lintasan string atas nih. Ya. Bahan material itu apa sih? Bahan material itu batu-batu, buat pondasi loh, teman-teman. Ya. Batu-batu, kemudian apa itu namanya? Pasir, ya kan? Ada semennya dikasih semen, ya. Itu bahan-bahan material itu, teman-teman. Buat melekatkan ini, relnya ini, biar nggak terbang bila ada apa itu namanya varian apa itu namanya kereta api yang melintas, teman-teman. Jadi bahan materialnya ini mahal, teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk kapasitas penumpangnya, nih, banyak kemarin juga yang pertama kali lihat menyimpulkan, gitu, cepat menyimpulkan. Ini angkutan cuman berapa ya? 10-20 penumpang apa bisa nih? Apa itu namanya? Mengangkut penumpang banyak. Realitanya nih teman-teman, setelah dihitung dengan insinyur teknik kita nih teman-teman, UST ini bisa mengangkut sekitar 50.000 penumpang per jamnya, teman. Kapasitasnya itu, ya. 50.000 penumpang per jam. Loh, kok banyak, Pak? Karena satu jalur lintasan nih, teman-teman, itu bisa buat melintasi beberapa unit gerbong. Ya. Hanya saja gerbongnya itu seperti ya, dia itu berangkat sendiri-sendiri gitu. Kalau LRT, MRT kan gerbongnya itu langsung melekat langsung kan. Gerbong langsung melekat ini. Berapa gerbong jadikan satu mableng gitu kan. Jadi mau penumpangnya sedikit, mau penumpangnya banyak, ya biaya operasionalnya sama. Kalau penumpangnya sedikit, ya jelas rugi kalau tetap berangkat, teman-teman. Kalau penuh ya untung. Ya ini yang membuat juga balik modalnya itu lama. Kalau kita enggak, 25 penumpang penuh terbang, ya kan? 25 penumpang lagi penuh terbang lagi, 25 penumpang lagi penuh terbang lagi, gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau dihitung nih misalnya apa itu namanya LRT MRT kan itu misalnya berapa gerbong misalnya 15 gerbong gitu kan. Yang terisi 3 gerbong nih karena bukan waktu liburan gitu. Ya berarti yang 12 gerbong mubadir ya. Masa 12 gerbong ini dipreteli sama jebret, ini yang terbang 3, yang jalan 3 gerbong saja nggak bisa kalau LRT MRT, teman-teman. Kalau 15 gerbong ya 15 gerbong meskipun yang 13 yang 12 lainnya itu kosong blong nih, teman-teman, ya dia harus berangkat semua nih. Paham di sini, teman-teman. Lalu kita misalnya ada 15 gerbong bisa sampai 42 gerbong kemarin ya. Kalau dihitung di apa itu namanya feedernya Harjamukti LRT ya, rencana Harjamukti Mekarsari ya, yang rencananya dibangun di Jakarta itu 42 gerbong, teman-teman. Ya. Itu satu gerbong terbang, 2 gerbong terbang, 3 gerbong terbang, itu kan sama saja kan sebenarnya. Kan sebenarnya sama saja, hanya saja dia berangkatnya sendiri-sendiri, teman-teman. Ya, yang LRT MRT itu dijadikan satu, yang ini enggak pretelan ya. Ya, ini namanya ngomong gitu. Nah, jadi lebih efektif dan efisien kita, nah yang seperti itu, teman-teman. Makanya LRT MRT sebenarnya kalau menang-menang ya kalah, ya kalah, masih menang kita nih, teman-teman. Ya, berkelanjutan, ya sistem transportasi kita itu berkelanjutan. Karena apa? Untuk pembangunannya itu minim, membutuhkan lahan minim, dan bahkan nggak perlu untuk pembebasan lahan. Jadi menggusur-gusur rumah warga itu nggak perlu, teman-teman. Ya, pembebasan lahan seperti itu nggak perlu. Kemudian emission reduction, ya ramah lingkungan. Kemudian hemat biaya operasionalnya. Ya, kemudian apa itu namanya? Mendukung kelestarian alam dan bahkan tidak mengganggu alam. Nah, untuk kecepatannya kita sangat cepat, bisa mencapai 150 km per jam. Ya. Untuk konsumsi energinya kita jauh lebih hemat. Ya. Untuk tingkat
keamanannya, keselamatannya, kita sudah memakai kecerdasan buatan nih teman-teman. Jadi bukan manusia yang mikir lagi, udah robot nih mikirnya teman-teman. Jadi udah canggih sekali. Ya. Kemudian anti derailment system, jadi nggak ada tergelincir atau dia terbang apa itu namanya lompat dari relnya, itu nggak ada ceritanya seperti itu teman-teman. Kita udah ada anti derailment system, ya, dan banyak sekali keuntungan yang lainnya nih teman-teman. Ya. Dalam sisi sertifikat dan sistem penghargaan kita udah dapat teman-teman. Hak paten, sertifikat, sistem apa itu namanya ISO, ya, standar apa itu namanya manajemen mutu kualitas, ya, secara internasional perusahaan kita juga dapat. Jadi kita udah menyabet ya berbagai juga hak paten, ya, ratusan hak paten, Cina, Jepang, Amerika, Rusia, dan bahkan baru-baru ini Amerika nih UFlash baru hak paten selama 15 tahun teman-teman. Itu satu hak paten itu biayanya sekitar 6 juta dolar teman-teman. Kita punya 2 hak paten untuk mematenkan UFlash nih di Amerika nih teman-teman. Itu belasan juta dolar teman-teman. Ya. Ya itulah biaya-biaya yang diperlukan ini untuk mematenkan. Agar apa? Agar nggak ditiru oleh negara Amerika teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kita memonopoli teknologi kita sendiri. Ya. Kita juga sudah apa itu namanya diberitakan oleh berbagai media massa di dunia teman-teman. Ya. Kerjasama dengan Indonesia, kita juga sudah bekerjasama dengan Intelligent Transport System di Indonesia. Kemudian juga didukung penuh oleh Kementerian Perhubungan dan Ditjen, ya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Indonesia, teman-teman. Itulah mengapa dalam masalah regulasi itu kita udah open, pemerintah Indonesia udah open nih kita. Apalagi kita ada perusahaan baru yaitu PT MCN itu yang juga pemrakarsa, ya, proyek-proyek komersil yang akan dibangun nanti di Indonesia. Jadi saat sekarang ini udah dalam proses kita untuk Indonesia, teman-teman. Singkatnya, ya, suatu saat akan U-Sky pada masanya teman-teman. Ya, di Indonesia akan dibangun ya U-Sky, tidak terkecuali ya Jawa, ya Jawa itu hanya proyek pilot teman-teman. Ya, ini harapan yang luar biasa dahsyat ya dengan kehadirannya U-Sky ini teman-teman. Suatu saat di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, di Aceh, ya, di pulau-pulau yang lainnya nih teman-teman akan terjadi pembangunan yang luar biasa, khususnya saya yakin khususnya dalam bidang transportasi, U-Sky Transport ini teman-teman. Dan kita bukan sebagai penonton saja, kita sebagai pengukir sejarah ya perkembangan sistem transportasi di Indonesia. Luar biasa. Ya. Nah, saat ini ya perusahaan dalam pembangunan proyek pilot ya yang dibangun di Eko Teknopark dan dibangun di Sharjah, Uni Emirat Arab ini teman-teman, itu sudah melewati 14 tahapan pembangunan. Jadi sudah menyelesaikan 14 tahapan pembangunan teman-teman. Ya. Dan saat sekarang ini sudah berada di tahapan ke-15, sebagai buktinya perusahaan sudah memasuki secara penuh fase komersial sehingga perusahaan mulai menghasilkan keuntungan secara mandiri. Ya. Kemudian lolos sertifikasi berbagai jenis varian siap jual, telah mendapatkan uang muka untuk kontrak proyek komersial, kerjasama di berbagai negara benua Afrika, Asia, Amerika, dan Uni Emirat Arab. Hanya tersisa satu stek pembangunan bekerjasama dengan ITS Indonesia untuk perluasan proyek komersial. Ya. Jadi peluangnya untuk ikut bersama-sama berkontribusi, ya, menjadi bagian dari proyek ini teman-teman, itu tinggal sedikit lagi. Ya, tinggal sedikit. Ketika stek 15 ini ditutup, maka 15 tahapan pembangunan ini sudah komplit ya. Maka perusahaan sudah sepenuhnya untuk memasuki pasar. Ya, memasuki pasar. Makanya di balik ini ada peluang yang besar ya. Nanti teman-teman harus gali peluang itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendukung proyek, Pak? Ya, cara mendukung proyek nih, cara menjadi bagian dari proyek nih, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal minta aja form untuk pendaftaran untuk menjadi sebagai anggota Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Biasanya ada 6 halaman dilengkapi dengan ADART. Teman-teman print yang halaman 6 saja ya. Di sini ditulis, di sini diisi lengkap alamatnya ya, alamatnya diisi
Ya, jangan jalannya saja. Kalau jalan nggak ada yang tahu teman-teman ya. Alamatnya seperti desa, ya, kemudian kabupaten, provinsi, nah seperti itu teman-teman. Nggak terlalu detail, nggak masalah. Yang penting teman kita itu tahu ya teman-teman ini dari daerah mana sih, teman. Dari daerah misalnya provinsi mana, nah seperti itu. Nah, jadi nggak perlu terlalu detail, nggak masalah ya. Tapi harus jelas ya, kabupatennya, provinsinya seperti itu. Itu alamat sesuai dengan KTP ya, teman-teman. Kemudian di sini dilengkapi ya, materai 10.000, tanda tangan ya, beres. Ini difoto tanpa terpotong ya, teman-teman. Itu foto pertama ya, foto formulirnya yang sudah diisi tanda tangani tanpa terpotong. Kemudian yang kedua, foto teman-teman sambil pegang formulir ini, pastikan di dalam foto tulisan di dalam formulir ini terbaca. Kemudian yang ketiga, teman-teman foto diri bebas rapi resmi buat KTA. 3 foto dikirim ke email keretayuskainusantara@gmail.com juga bisa, ke WA juga bisa, nanti konsultasi ke rekannya masing-masing ya. Sambil dikasih keterangan nama sama provinsinya saja. Ya. Nama sama provinsi dikasih keterangan. Nah, seperti itu aja. Beres teman-teman. Terus apa itu namanya, fisiknya ini ya, fisiknya ini dikirim ke kantor yayasan. Kalau nggak tahu alamatnya tertera di sini teman-teman. Ya, ditujukan ke Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Ya. Beres ya, daftar sebagai anggota yayasan. Daftar di situs Skyward Community. Nah, kemudian berpartisipasi pada proyek mengikuti info terkini. Nah, di sini ya, sistematis mendukung proyek. Ini ya, teman-teman ini ya, register sebagai anggota yayasan, berpartisipasi membangun proyek di sini. Skyward Community platformnya juga ada. Kemudian dari sini untuk realisasi pembangunan proyek pilot ya di sini. Untuk mendukung proyek di sini teman-teman ya, teman-teman bisa menyumbang ya dengan sukarela ke rekening yayasan. Karena yayasan ini adalah bentuk badan hukum yang menaungi kegiatan kita semuanya, teman-teman, agar tidak terjadi pelanggaran hukum di Indonesia dan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia, teman-teman ya. Ya, maka pentingnya untuk biaya operasional khususnya untuk biaya sewa kantor. Nah, pada seperti akhir ini saya kemarin tanya untuk sewa kantor itu pembayaran mulai bulan Februari ya untuk tahun ini teman-teman ya. Tahun ini. Jadi itu untuk kantor itu kita urunan teman-teman. Ya, kita urunan. Ya. Syukur alhamdulillah memang tahun ini sudah terpenuhi ya. Mungkin untuk tahun-tahun ke depan ya itu bisa teman-teman dengan sukarela. Berapa Pak? Terserah ya. Apakah setiap bulan? Terserah juga. Sekali juga bisa, setiap bulan juga bisa, terserah. Intinya seikhlasnya. Tapi kalau bisa minimal 50.000 teman-teman ya, biar bendaharanya nggak repot apa itu namanya nyatat ya. Ya gitu. Kemudian di platform Skyward Community ini teman-teman nanti juga mendaftar di sini untuk berpartisipasi membangun proyek. Teman-teman bisa pelajari di platformnya ya di sini. Nah, kemudian ini perlu dipahami 3 entitas besar yang terpisah ini teman-teman ya. Ini adalah Yayasan Nirlaba Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Support Community Kereta Yuskay Nusantara ya. Ini adalah lembaga entitas ya yang berfungsi untuk menaungi komunitas yang hanya bersifat edukasi ya. Bukan agen, bukan perantara, bukan macam-macam dan tidak menghimpun dana ya. Paham teman-teman di sini? Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini. Ya. Kemudian ada juga SWC, Skyward Community. Ya. Ini adalah support global, komunitas untuk mendukung proyek global, ya, secara global di sini. Ya. Kemudian entitas yang ketiga adalah sebuah perusahaan, ya, yang membangun proyek transportasi tersebut yang disebut Yuskay Technology. Ya. Jadi ini beda entitas tapi satu visi bersama. Ya, nah, ini adalah nanti teman-teman bagi yang belum mendaftar, bagi teman-teman yang sudah mendaftar, jika rekan-rekannya belum ada yang mendaftar, silakan dimotivasi aja untuk mendaftarkan diri sebagai anggota yayasan. Ya. Kita juga menerima masukan-masukan yang membangun teman-teman
Agar apa? Agar yang memikirkan, ya memikirkan kesejahteraan atau kemajuan yayasan ini banyak orang, teman-teman. Ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang daftar itu dikasih yang namanya KTA seperti ini. Ya, KTA seperti ini seperti berupa soft file, ya, berupa PDF. Ya, teman-teman bisa download, kemudian bisa print sendiri, kertasnya terserah, laminating, ya, dilaminating biar rapi, ya, sesuai dengan ukuran identitas diri atau KTP. Nah, empat pilar mengapa Anda mendukung proyek: mewujudkan visi mulia, proyek infrastruktur transportasi, 50% market transportasi internasional, mengamankan aset berskala global. Ya. Bumi adalah satu-satunya rumah, ya, rumah yang akan kita wariskan untuk anak cucu. Mari kita kerja bersama menjaganya dan mendukung proyek Yuskai Teknologi bersama Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Silakan hubungi pengundang teman-teman untuk konsultasi lebih lanjut. Kita buka, ya. Diskusi. Bentar, saya siapkan. Ini sengaja saya ginikan, teman-teman, ya, agar nanti ya pada saat di record, ya, di download itu nggak besar ya filenya. Ya, kemarin saya coba video saja itu filenya bisa bergiga-giga, teman-teman. Ya. Jadi ini memang sengaja kita ginikan biar nanti nggak memakan apa penyimpanan yang banyak. Ya, silakan bila ada yang ditanyakan, teman-teman. Oke, ada yang tanyakan? Luar biasa, Pak. Assalamualaikum, Pak Julfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak Windu. Bentar. Salam sehat untuk semuanya anggota KUN Nusantara. Luar biasa, Jos. Pak Julfa, untuk yang MOU sama Amerika itu sudah sejauh mana ya Pak informasinya? Ya, terakhir saya dengar dengar kabarnya nih, Pak Windu. Yang pertama, MOU itu sudah berlangsung. Pengembangan proyek saat sekarang ini sudah berlangsung. Mungkin tahun 2026 itu beberapa apa itu namanya unit varian lah atau apa peralatan-peralatan gitu. Kan peralatan paling lengkap kan dari Belarus kan. Itu diangkut dari Belarus ke Amerika, ya. Kemudian itulah mengapa untuk saat ini ya platform Skyward Community itu untuk wilayah
wilayah Rusia sama Amerika itu untuk sistem kemitraannya depending ya untuk meningkatkan apa itu namanya regulasi, sistem regulasi yang lebih bagus lagi agar apa itu namanya perjalanan bisnis di Amerika itu tidak terganggu ya Pak Untuk. Jadi Amerika ini sudah apa itu namanya dikerjakan pada saat ini dengan bekerja sama dengan Thatcher ya. Itu kalau itu bisa kita lihat searching di Google juga Thatcher itu organisasinya apa? Itu salah satu pemegang lahan tanah terluas di Amerika pada saat dulu. Ya, tapi sekarang tetap luas sih meskipun sudah terpotong. Gitu. Itulah mengapa sistem transportasi kita diizinkan juga untuk dibangun sebagai pusat proyek pilot ya yang akan disebarkan di benua Amerika di sana ya paling. Nah, proyek di Amerika sendiri juga saat sekarang ini juga open, tapi khusus untuk investor terregistrasi, ya, investor terregistrasi untuk wilayah-wilayah benua Amerika, ya, investor-investor besar lah, nah seperti itu. Kita lihat perkembangannya, mungkin pembangunannya, kalau ini mungkin ya tahun depan lah saat sekarang ini persiapan apa ya, pemetaannya atau macam-macam gitu. Karena itu kan baru kan, Pak Windu. Mister Yuniski aja baru berapa bulan? 2 bulanan kemarin. Iya, 2 bulanan kemarin. Untuk UFLAS ya Pak? Ya, UFlex. Itu ini Pak Windu, apa namanya? Kompleks ya, kompleks transportasi ya. Jadi UFlex itu kita memang dapat bagian 5% ya. Sama Mister Yuniski kasih bagian 5%. Karena yang mendanai sebagian besar itu Amerika. Ya, mendanai. Dan pendana-pendana di sana gitu kan. Nah, tetapi kompleks transportasi kita yang ya yang Dukarat, Unibike, ya, Unibus, Unikar, macam-macam itu kan punya punya kita yang sudah ini sudah tersertifikasi dan siap jual. Itu juga dibangun di sana, ya, juga dibangun di sana, nah, di kompleks transportasi tersebut. Nah, pembangunan ini nih butuh sekitar 700 juta dolar. Nah, anggaran 700 juta dolar ini nih portal semua ya. Itu sebagian itu yang untuk bangun kompleks transportasi di luar UFlash, ya itu kita dapat keuntungan. Itu adalah proyek proyek komersilnya kita. Kita dapat keuntungan 100% gitu porsinya. Jadi di mata masyarakat Amerika itu adalah proyek untuk bisnisnya dia, proyek pabrik lah, proyek pilot untuk showroom lah ibaratnya. Ya. Tetapi di mata kita untuk proyek selain UFlash itu adalah proyek komersil karena omset dari pembangunan itu adalah keuntungan bagi kita, pendapatan bagi kita. Terus apa fungsinya, Pak? Kalau UFlash itu nggak masuk struktur Euro Asian Rail System Holding dalam global GTI ya. Dia perannya itu lebih ke motivation, lebih ke bagaimana caranya nanti kapitalisasi pasar itu terdorong sangat kuat ya pada saat di market. Karena Amerika itu tempatnya duit juga ya. Jadi ketika Amerika kita udah masuk, kita kuasai, ya, semua benua udah rata. Jadi ya mau berapa puluh dolar itu keturutan lah. $15, $20 itu kan keturutan. Ya, ya kita saat sekarang ini sebenarnya sudah lega ya, teman-teman. Udah lega karena kita udah masuk proyek komersil gitu. Pada saat berita perusahaan itu tahun 2025 kemarin berhasil untuk memasuki proyek-proyek komersil khususnya di wilayah Nepal, wilayah India, apalagi di Indonesia dan macam-macam wilayah-wilayah. Dan bahkan kemarin Vietnam yang baru itu 6 proyek bicarakan itu. Saya sendiri udah lega sekali, udah plong, udah beres. Masalah nanti
1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nggak mikir saya. Yang penting komersial udah beres, udah plong, udah jadi duit ini, ya jadi duit. Kayak gitu. Tonton. Ya. Oke, ada lagi Pak Windu yang lainnya. Assalamualaikum, mohon berkenan share link form pendaftaran anggota yayasan. Dulu sudah kirim form via email, tapi lupa nggak kirim. Ya, kalau lewat sini nggak bisa, Pak Tantowi. Ya, nanti bisa lewat WA, ya. Lewat WA atau minta minta mitranya atau temannya, ya, atau rekannya, ya. Atau lewat email Kereta Yuskaya Nusantara @gmail.com, minta form. Kalau lewat apa itu aplikasi ini, saya soalnya pakai kayak laptop, jadi nggak bisa ngirim ya. Oke, teman-teman. Ya, selamat malam Pak Jurpa, Pak Ya, Wayan Pak Toyadi. Aji Saputra. Dari mana, Pak? Pak Wayan Toyadi ini Pak. Oh, Pak Wayanto Adi. Oh, ya, ya, ya. Ya, terkait dengan dulu pernah diinformasikan masalah SWCP itu Pak. Itu belum ada update lagi ya? Kayak apa itu namanya? Pembayaran SWG SWCP. ya, SWG ya. Token ya, Pak? Bukan, SWCP ya Pak. Dulu pernah disinggung di news kayaknya dulu. Itu tentang apa, Pak? Pembayaran di dalam SWC itu sendiri. Di sistem di akun kita itu dulu kan ada informasinya akan diterbitkan semacam untuk pembayaran, memudahkan pembayaran itu. Itu SWCP. belum Oh, ya SWCP. Ya, sekarang kan sudah, Pak. SWCP ya. Sekarang sudah itu. Oh, belum makanya itu belum ada update-nya ya. Bapak coba aja deposit pakai dolar. Oh, Ya, sudah ada ya. ya, USDT. Oh, Ya, nanti iya ya. formnya SBCP. Gitu. Tinggal Oh iya, saya belum bayar. pernah memang. Ya, Kebanyakan kan saya membeli ya, beli upline itu. ya. Iya ya. Baik. Jadi sekarang Nanti deposit itu kalau sendiri itu 1 kali 24 jam. hmm, Ya, 1 kali itu. Jadi ya kalau besarnya ini ya lebih lebih mudah ya, order sama teman-temannya. ya upline. Ya, Ya, betul. itu lebih mudah. Oke. Iya ya, Pak. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Beres? Belum Ya, ya? barangkali terkait dengan ini berita dari GTI itu Hmm. belum ada info update lagi ya masalah laporan keuangan yang untuk tahun ini. Laporan keuangan diterbitkan setiap sekitar April Mei, Pak. April Mei ya. Ya. Jadi kalau misalnya tahun 2024 laporan keuangannya April Mei 2025. Nah, 2025 diterbitkannya sekitar April Mei 2026. Gitu. 26. Ya, 2026. Nah, setelah penerbitan laporan keuangan itu perusahaan udah jelas itu diaudit, Pak. Laporan keuangan itu Iya. diaudit, udah beres kan? Laporan keuangan yang diterbitkan itu pasti udah diaudit ya. Audit kita Ya, itu EFRS kalau nggak salah itu kan, itu audit standar Amerika itu. Ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang untuk listing itu auditnya harus berstandar internasional itu EFRS. Kalau nggak audit itu nggak laku, Pak. Nah, kita udah audit, standar kita udah pakai itu, Pak. Makanya kita udah persiapan. Jadi iya, iya. perusahaan ini untuk pembagian dividen itu poinnya itu bukan bukan sekedar bukan banyak-banyakan, kan? Itu enggak seperti itu. Poinnya itu yang penting di laporan keuangan itu tercatat, membuktikan sudah diaudit, membuktikan bahwa perusahaan itu mampu hasilkan 40% dari biaya operasional dan mampu bagikan dividen. Ya, itu. Jadi ini kebutuhan itu kebutuhan perusahaan. Jadi sebenarnya itu kita nggak perlu terlalu repot mikirin
kapan dividen ini nggak perlu. Itu yang mikir yang botak udah ada sendiri ilmuwan ahlinya udah ada Pak. Gitu. Jadi Iya, iya, teman-teman iya. nggak perlu mikirin itu. Itu ahli yang ngerjain itu, makanya perusahaan ini mati-matian, kan? Mati-matian nih tahun ini. Kan yang dilihat paling ini kan Nepal. Lah, apa itu kita juga nggak tahu Nepal ternyata juga ada huru-hara gitu kan kemarin kan mundur itu ya akhirnya. Yang proyek Iya, iya. Nepal itu kan. Baru proyek itu saat sekarang itu memang sudah reda. Nepal sendiri sudah apa itu menerima 2 hasil studi kelayakan sudah di ini gitu. Tapi nanti keputusannya untuk pembangunan gitu atau pembayaran gitu kan itu pada saat pergantian presiden. PLT nggak berani Pak keluarin duit banyak. Nah, pergantian presidennya Nepal itu saya itu lihat berita itu ternyata sekitar Maret 2026. Ya, ini repot nih. Hmm. Itu. Tapi juga ada apa itu namanya proyek-proyek komersial yang lain. Pada saat sekarang ini kita juga saya sendiri bukan belum menerima info juga teman-teman juga belum menerima info juga. Saya yakin di ini proyek yang benar-benar sudah melakukan pembayaran di tahun ini. Kalau di Indonesia ini saya yakin tahun depan itu masuk banyak Nepal, terus Indonesia, India, di proyek-proyek yang baru-baru itu kan dirilis itu kebanyakan mungkin tahun depan. Karena ya itu urusannya sama pemerintah itu studi kelayakan studi kelayakan aja 6 bulan, itu lama kan? Ya, Makanya feasibility study ya makanya kalau itu 6 bulan. di perusahaan kita itu ya itulah yang bikin kita nggak bisa gerak cepat itu ya itu tadi karena kita proyek kita itu kita perlu pahami juga, perlu mengerti juga. Ya. Proyek kita itu urusannya bukan internal saja, tapi eksternal. Nah, eksternal ini nih negara. Soalnya pelanggan kita itu negara. Kalau negara urusannya apa, teman-teman? Birokrasi. Jadi kalau Iya. urusan birokrasi itu pasti yang menentukan negara kan. Urusan birokrasi ini berapa lama, 6 bulan, 5 bulan, urusan politik kan di sana. Gitu. Makanya proyek-proyek infrastruktur itu memang kebanyakan itu memang prosesnya agak ulet dan lama. Tapi kalau udah der gitu loh. Udah der itu gede, soalnya memang yang bikin lama kan juga memang duit gede kan. Nggak ada barang sepele yang bisa disepelekan di sini. Nggak ada barang kecil di sini, teman-teman ya. Gede. Tapi dari Pak Jupa, dari penjualan drone itu bagaimana? Itu apakah termasuk dari situ juga kita pendapatan perusahaannya? Ya, itu punya kita. Jadi bisnis kita itu banyak, teman. Drone ada, kemudian Unimobile, penyandang cacat ada, kemudian desain, ya, desain teknik, ya, itu juga ada. Paten itu. Apa itu namanya? Kita mendesain mendesain teknologi, menerima desain teknologi untuk perusahaan-perusahaan luar, Pak. Bukan BST ya, perusahaan-perusahaan luar. Itu bagian dari lini bisnis kita. Iya, iya. Makanya ya itu kan secara rinci untuk saat sekarang ini kita belum tahu karena belum lihat laporan keuangan perusahaan. Tapi kalau seperti Oleg kemarin itu kan kita udah masuk apa itu namanya proyeknya Uni Emirat Arab, ya kan? Dan bahkan kita juga jadi anggota Submit ya Arab Saudi kemarin itu di negara-negara Arab proyek-proyek kita sudah diperbincangkan ya. Kemudian apa itu namanya proyek di wilayah perkembangan proyek di wilayah Nepal ya di wilayah Rusia juga ada wilayah ini juga ada. Jadi perkembangannya seperti itu. Jadi proses proses untuk menuju pembayaran lisensi ini loh. Ini kita harus melalui birokrasi. Ya. Nah, birokrasi inilah yang bikin ini. Makanya apa itu namanya? Pada saat kita tahu ini perkembangan perusahaan ini sudah memasuki komersil, sebenarnya kita udah bisa bernafas lega lah. Mengapa? Karena itu udah ribuan bukti lah, ribuan keberhasilan lah. Jadi kalau kalau misalnya teman-teman ibaratnya
terbiasa mengikuti ya bisnis-bisnis ya, bisnis-bisnis yang mungkin di platformnya ada nilai ya, nilai ini nanti akan investasi segini, nilaiku sekian, 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 sekian gitu. Repotnya di sini nih nggak ada parameter seperti itu teman-teman. Ya. Diskon itu bukan nilai pada saat sekarang. Diskon itu tidak mencerminkan nilai pada saat sekarang. Diskon 1:25, diskon promo 1:70, diskon 1 banding ini. Itu tidak menunjukkan sebuah nilai, teman-teman. Jangan, jangan. Nilainya berapa, Pak, kalau gitu? Nilainya kemarin $1. Dan bahkan kemarin ada webinar juga, perusahaan itu dilihat valuasinya dan kerjasamanya saat sekarang itu udah ke $1,5 per lembar nilainya. Loh, terus kalau diskon itu apa, Pak? Diskon itu adalah sebuah hadiah, ada sebuah giving ya, kemurahan seorang Mr. Yunitsky memberikan ke kita. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada promo, itu namanya dikasih hadiah, nggak malah takut. Nggak malah takut. Karena apa? Karena jumlah portion itu sudah ditetapkan, teman-teman. Bukan berarti diskonnya tambah, portionnya nanti dijumlah, enggak. Portionnya tambah juga perusahaan, enggak. Portion perusahaan itu sudah ditetapkan sudah. Cuman pelepasannya untuk diakuisisi ini nih. Berapa itu yang ngitung ada sendiri ahlinya gitu. Jadi jangan salah sangka. Nah, terus nilai, jadi uang kita ini bertransformasi dari uang kecil ke proyek besar, ya langsung senilai $1,5 ini teman-teman. Ya, teman-teman hitung aja ini berapanya. Bertransformasi ke besar ini adalah prosesnya, ada prosesnya teman-teman. Kalau nggak ada proses, ya, kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman coba pegang uang 1 juta atau 5 juta atau 10 juta, letakkan di dalam karung, kemudian teman-teman letakkan di bawah bantal atau di bawah apa itu tempat tidur ya. Tunggu sampai 5 tahun, 10 tahun, tambah banyak nggak? Ya mungkin jadi debu teman-teman. Ya, dimakan semut, dimakan apa itu namanya kutu, macam-macam gitu. Ya. Artinya apa? Artinya untuk memproses sebuah nilai ya menjadi sebuah besar ini ada sebuah proses. Nah, proses ini butuh waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan di dalam setiap proses nih, cara melihat nilainya itu berapa? Berita. Teman-teman harus lihat berita. Teman-teman harus pahami nih, ini berita apa, berita apa itu paham. Dulu mulai dari pembangunan, ya unit bike 1 tersertifikasi, kemudian tambah lagi unit varian lagi, jenis unit varian yang lain, tambah lagi sertifikasinya, tambah lagi hak patennya, tambah lagi penghargaannya, tambah lagi apa itu kunjungan untuk delegasi-delegasi dari berbagai negara ke proyek kita, tambah lagi kerjasamanya, tambah lagi masuk komersil sampai sekarang ini, tambah lagi sampai studi kelayakan kerjasama antara perusahaan dengan negara, tambah lagi dulu negaranya cuma 1, apa itu namanya Uni Emirat Arab, Dubai, kemudian tambah lagi Nepal yang down saat sekarang ini, kemudian India, dan bahkan masuk Indonesia, bahkan masuk Rusia. Nah, ini udah mencerminkan nilai ini tambah terus, teman-teman. Ya, ini tambah terus ini. Nah, cuman kita untuk mengkalkulasi itu semua ya nggak bisa kalau kita nggak ngikutin berita. Paham maksud saya, teman-teman? Ya, di sini. Jadi, ini bukan sesuatu yang abrakadabra, bimsalabim, nggak bisa. Teman-teman mau bandingkan di bisnis apapun nggak ada, karena nggak sekaliber yang namanya UST, nggak sekaliber sama bisnis apapun yang pernah teman-teman pernah jumpai dalam keadaan lokal. Ini kapasitasnya global, seluruh dunia itu. Bayangin lah, teman-teman lihat peta global secara global. Global itu lihat nih, Amerika mana ini semuanya rata, ini nanti Yuskai pasarnya semua. Dan itu infrastruktur nih. Yang namanya infrastruktur saat sekarang ini dibangun, nggak mungkin tahun depan dibongkar, teman-teman.
Itu bukan infrastruktur namanya. 2 tahun lagi dibongkar nggak mungkin. Apalagi Sky Transport ini sekali dibangun 100 tahun operasionalnya. Bayang. Artinya apa? 100 tahun nggak dibongkar, 100 tahun menghasilkan terus. 100 tahun. Itu satu proyek. Kalau misalnya dalam satu proyek rata-rata tambahnya 5 proyek aja, ya 10 tahun udah berapa itu? 50 proyek. Kalau satu proyeknya itu panjangnya misalnya, panjangnya sekitar berapa ya? Rata-rata 20 kilometer lah. 20 kilometer kali 50. Ya. 20 kali 5 berapa? 100 kali 10 berapa? 1000 proyek. 1000 proyek itu udah banyak sekali. Ya. Itu nilainya udah puluhan dolar itu. Itu aset kita. Itu aset kita. Contohnya seperti ini lah. Nilai valuasi perusahaan ini seperti ini. Misalnya teman-teman bikin bisnis kos-kosan. Dikasih nama kos-kosan rumah sehat ya atau rumah sejahtera atau apalah kita. Rumah Permata, kos-kosan rumah Permata. Ya. Awal pembangunan satu nih kos-kosan. Modal berapa? 500 juta. Ya, rumah Permata punya satu komplek kos-kosan modal 500 juta. Tahun depannya tambah lagi nih teman-teman. Ya, karena ada investor tambah lagi. Satu komplek, berarti 2 komplek. Berapa nilainya? 500 juta. Berarti rumah Permata asetnya berapa? Tetap 500 juta apa tambah jadi 1 miliar? Tambah lagi 1 miliar. Kalau misalnya dalam 5 tahun ke depan, kos-kosan ini yang 500 jutaan ini tambah nih teman-teman. Ya jelas nilainya meningkat lah. Kalau kita hitung peningkatannya kita rumit nanti. Hitungnya sama ya. Misalnya tambah 10 kos-kosan, ya 500 jutaan. Berarti berapa? 5 miliar. 5 miliar tambah 10 ya, 2 yang pertama tadi berarti 1 miliar berarti total 6 miliar. Rumah Permata nanti valuasinya tetap 500 juta ini yang pertama atau senilai 6 miliar. Apa itu namanya? Sekitar 12 kos-kosan ini. Jelas senilai 6 miliar. Ya. Padahal nih teman-teman, kita amankan posisi baru satu rumah kos-kosan ini. Tapi karena rumah kos-kosan ini tambah terus, otomatis nilai kekayaannya semakin bertambah. Kita nggak nambah modal, tapi karena ini bertambah, ya otomatis bertambah. Ini yang dimaksud valuasi aset. Ya, oke teman-teman, itulah. Ada yang ditanyakan lagi? Beres ya? Oke, beres? Oke, baik teman-teman. Karena waktunya sudah malam, ya, itulah sharing dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Bagaimana Pak Toyadi? Sudah beres ya, Pak? Ya, begitulah materi pada malam hari ini, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita ketemu minggu depan di waktu yang sama. Bagi teman-teman yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota yayasan, ya, silakan mendaftarkan diri. Pendaftarannya gratis. Dan silakan hubungi temannya teman-teman yang memiliki koneksi untuk form anggota yayasan. Oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.